Sekarang kita masuk ke inti bahasan tentang umat nomor satu, ya, atau dari umat ini yang nomor satu, yang dinomorsatukan oleh para ulama, ya, ulama Sunni semua sepakat mengatakan umat yang, atau orang yang paling terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar radhiyallahu anhum. Saya akan mulai ikhwah. Abu Bakar ini beliau berada atau berasal dari suku yang masyhur, ya. Suku beliau adalah suku Taim, ya, dari kabilah yang masyhur di Arab, termasuk suku yang banyak memimpin peperangan, suku-suku yang banyak orang-orang yang pintar di situ, orang-orang yang kaya, suku yang punya peradaban yang bagus. Kabilah Taim bin Murrah bin Ka'ab ini, ya, mereka juga dulu waktu di Mekah di zaman jahiliyah khusus mengurus masalah diat. Diat ini apa namanya, denda, ya, upeti yang harus dibayar kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Maka semua orang Mekah kalau melanggar, membunuh orang misalnya atau melanggar satu peraturan di Mekah, mereka membayar ke sukunya Abu Bakar, ya, suku Taim ini, lalu mereka lah yang membayarkan kepada keluarga yang tertimpa musibah. Dan Abu Bakar ini adalah kepala suku Taim. Jadi memang dia bukan orang biasa ini, kepala suku itu, suku Taim yang terkenal tadi. Nama Abu Bakar sebenarnya adalah Abdullah. Namanya adalah Abdullah. Ya, jadi ini Abu Bakar sebenarnya yang terkenal, ya. Makanya para ulama mengatakan secara histori, ya, walaupun itu bukan sebuah pegangan, semua 4 khulafaur rasyidin namanya dimulai dengan Ain, gitu kan. Jadi Abu Bakar namanya Abdullah, datang setelahnya Umar, datang setelahnya Uthman, datang setelahnya Ali, gitu kan. Jadi sebenarnya di masjid-masjid itu banyak yang ditulis, walaupun ditulis sebenarnya tidak boleh, ya. Tapi kalau orang tulis, semestinya ditulis namanya Abdullah. Nanti dalam kurung Abu Bakar, mestinya seperti itu. Sehingga orang tidak lupakan namanya yang sebenarnya. Namanya ada Abdullah bin Abi Kuhafah. Abi Kuhafah ini nama ayahnya, ya, nama ayahnya. Ya. Uthman bin Amir, Uthman ibn Amir. Dan saya mohon maaf, pernah saya sampaikan di salah satu pengajian saya, sudah diupload di YouTube. Saya keliru pada saat mengatakan, dan semoga Allah ampuni saya pada saat itu, ya. Saya sempat mengucapkan Abu Kuhafah tidak sempat masuk Islam, gitu kan. Padahal sebenarnya Abu Kuhafah sempat masuk Islam, dan ada riwayat sahih yang saya temukan bahwasanya Abu Kuhafah di akhir hidupnya di pembebasan kota Mekah sempat digendong oleh Abu Bakar, lalu Abu Bakar menuntunnya di depan Nabi SAW untuk syahadat, dan dia sempat Islam, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini memang karena saya kemarin kekurangan informasi, tapi insya Allah semoga Allah ampun. Dan ini bukan aib, ikhwah, ya. Perlu ambil pelajaran juga dalam majelis ilmu. Kalau seseorang itu salah, dia mengatakan maaf saya salah, saya keliru, dan diperbaikin. Itu sebenarnya yang benar. Karena kalau kita biarkan hanya karena kesombongan, hanya karena ego, akhirnya kita bukan penuntut ilmu sebenarnya. Ya, orang semua bisa salah, mengaku oh ya saya salah, mohon maaf saya keliru, lalu lurus datang kepada jalan yang benar. Itu yang benar. Penuntut ilmu memang begitu. Jadi ada saatnya mereka bisa mengakui kesalahannya dan memang membenarkan kalau mereka benar menyampaikan hujah yang ada, gitu kan. Jadi Abu Kuhafah radhiyallahu anhu meninggal dalam keadaan Islam. Abu Kuhafah ini namanya adalah Uthman bin Amir. Uthman ibn Amir. Ini namanya ayahnya Abdullah atau Abu Bakar radhiyallahu anhum. Dan ibunya bernama Ummul Khair, julukannya, ya, Ummul Khair panggilannya, dan namanya adalah Salma binti Sakhar bin Amir. Salma binti Sakhar bin Amir, ya. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar ini namanya adalah Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah, pernah dipanggil Abdul, jadi hambanya Ka'bah, gitu kan. Ini ada alasannya, gitu kan. Jadi pada saat ibunya, jadi ada dua, ada di sini ibunya pernah, ya, di suku ibunya itu pada saat Abu Bakar belum lahir, selalu kalau ada anak laki-laki pasti lahir dalam kondisi cacat, ya. Sebelum Abu Bakar lahir beberapa waktu ini, kalau ada yang lahir bayi-bayi pasti cacat atau memang dari hasil yang tidak sah, gitu kan. Atau kalau ada laki-laki lahir normal maka meninggal masih bayi. Maka ibunya bernazar, Ummul Khair bernazar, kalau seandainya Allah karuniai dia lahir anak laki-laki, dia akan menamakan Abdul Ka'bah, artinya dia akan abdikan kepada Ka'bah itu, ya, sebagai tanda, ya, pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dia memiliki nama yang lain yaitu Atiq. Dan Atiq juga ini berselisih ulama tentang sebab dikatakannya Atiq. Tapi yang paling kuat ada yang mengatakan Atiq itu artinya sebenarnya muharrar, ya, muharrir, yang terbebaskan, gitu kan. Ada yang mengatakan
tadi kisah ibunya itu, yang sukunya tidak ada yang melahirkan anak laki-laki, lalu dia mengatakan kalau anak ini lahir normal, selamat, saya akan bebaskan dan saya akan seperti diserahkan kepada Ka'bah. Ada yang mengatakan juga karena putihnya warna kulit beliau radhiyallahu anhu, maka dikatakan atiq, terbebaskan dari warna hitam gitu kan kulitnya. Tapi yang paling kuat adalah pendapat yang menggunakan hadis yang sahih, di mana Nabi SAW memang pernah mengatakan kepada para sahabat pada saat sahabat lagi pada ngumpul, maka kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat orang yang terbebaskan dari api neraka, atikum minan nar, falyanzur ila hadzal rajul, maka dia lihat ke orang ini, ditunjuklah Abu Bakar. Semenjak itu kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, Abu Bakar juga dipanggil dengan Atiq, Atiq. Kalau Abu Bakar, Bakar ini bukan nama anaknya ya, bukan nama anaknya, tapi Bakar ini dari kata-kata bakkara yubakkiru, yang artinya awal-awal waktu, ya itu. Yang dari awal dikatakan Abu Bakar karena dia awal masuk Islam, orang termasuk yang awal masuk Islam. Jadi biasanya kan kalau dia punya anak maka dikatakan Abu Fulan ya, tapi ini bukan Bakar nama anaknya, tapi ini karena dia baru masuk Islam dan karena dia orang yang pertama dari kalangan laki-laki dewasa masuk Islam, maka dikatakan Abu Bakar. Ini sebab dinamakan Abu Bakar. Sementara dari sisi khalqiyah ya, sisi khalqiyah itu ciptaan fisiknya, disebutkan Abu Bakar ini orangnya kurus gitu kan, badannya kurus. Kemudian beliau memiliki kulit yang berwarna putih, serta beliau memiliki tinggi yang sedang ya. Aisyah memberikan gambaran urat-urat di tangannya terlihat ya, karena kurus badannya radhiyallahu anhu. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana perannya, dan kita ambil dari kenapa kita sebutkan ciri fisiknya ini, agar kita lihat ternyata fisik bukan jadi tolok ukur. Bukan jadi tolak ukur dalam Islam. Bisa orang itu kecil, bisa orang itu cacat, bisa itu orang mungkin di mata manusia kecil, tapi di mata Allah Azza wa Jalla besar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah naik di atas sebuah pohon kurma dalam hadis Bukhari, kemudian karena kurus sekali Abdullah bin Mas'ud itu. Jadi kurusnya itu antara tulang sama ototnya, sama yang tersirat dari dagingnya itu hampir sama, karena kecil sekali gitu kan. Waktu dia naik di atas pohon kurma, Abdullah bin Mas'ud, Anda selalu dengar hadisnya, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia. Kita mungkin tidak tahu fisiknya, ternyata kurus sekali. Dia naik di atas sebuah pohon, ikhwah sekalian, kemudian ada angin menyingkap bajunya. Ya, sedikit kelihatan betisnya, maka para sahabat sempat tertawa spontan, bukan niat ingin mengolok ya, karena tiba-tiba lihat orang kok kurus sekali gitu. Mereka tertawa. Lalu Nabi SAW, itu dari situ Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tertawa dengan dua betisnya Ibnu Mas'ud? Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, dua betisnya Ibnu Mas'ud di timbangan hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi bukan itu tolokan masalah fisik, walaupun fisik dalam Islam juga boleh dianjurkan untuk dijaga. Tapi kita lihat nanti di sini Allah SWT lebih menuju atau lebih tersasar kepada hati seseorang. Abu Bakar adalah seorang pedagang. Kalau keterampilan beliau adalah pedagang yang sangat mahir, dan beliau memang tinggal di sebuah lokasi ya, di Mekah itu yang memang lokasi itu seperti umumnya sekarang ya, dia ada seperti komplek gitu ya. Di sekitar situ memang yang tinggal orang-orang kayanya Mekah, dan dia tinggal bertetangga dengan Khadijah radhiyallahu anhum ajma'in gitu kan. Dan para ulama sejarah hampir semua sepakat mengatakan persahabatan antara Nabi SAW dengan Abu Bakar justru setelah Nabi SAW menikah dengan Khadijah dan bertetangga dengan Abu Bakar. Disitulah Nabi SAW mengenal Abu Bakar, dan Abu Bakar mengenal Nabi SAW. Dan beliau juga termasuk ya orang yang paling mahir dan mengetahui tentang silsilah orang-orang Arab. Jadi setiap orang kalau mau datang nanya, si fulan dari turunan mana, suku ini dari mana, beliau mengetahui semua, dan orang banyak bertanya kepada beliau di Mekah. Dan beliau juga adalah, tadi seperti saya katakan, kepala suku dari suku Taim, ya, suku Taim. Sementara pernikahan beliau radhiyallahu anhu pernikahan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu ada dua wanita yang dinikahi di masa jahiliyah dan ada dua yang dinikahi di dalam Islam, gitu kan? Tapi semuanya masuk Islam. Semuanya masuk Islam, termasuk yang dua dari Mekah. Yang pertama dinikahi oleh beliau adalah Qutailah binti Abdul Uzza, dan sempat melahirkan dua anak. Dari Qutailah ini lahir dua anak yang bernama Abdullah dan Asma. Abdullah bin Abi Bakar dan Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar ini yang nanti nikah dengan Zubair bin Awam dan akhirnya punya anak Abdullah
ibn Zubair yang dikenal dengan Dzatun Nitaqain, yang merobek bajunya, ya selendangnya kemudian dibuat untuk membungkus bekal, untuk membawa memakan untuk Nabi SAW dan Abu Bakar ayahnya ke Gua Thur, gitu kan? Itu ada kisah sendiri tentunya. Tapi ini Asma, jadi 2 anak dari istri yang pertamanya. Kemudian beliau menikah setelah itu, ya, dengan Ummu Rauman binti Amir bin Uwaimir. Ya. Ummu Rauman ini melahirkan juga 2 anak, Abdurrahman dan Aisyah. Jadi ini dari istri keduanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Aisyah ini tentu kita sudah tahu ya, masuk Islam dari awal, kemudian juga menikah dengan Nabi SAW. Tapi Abdurrahman punya kisah sendiri. Abdurrahman ini tidak langsung masuk Islam. Bahkan Abdurrahman sempat ikut bersama orang-orang Quraisy, gitu kan, di perang Badar. Di perang Badar. Dan pada saat dia masuk Islam setelah itu dia mengatakan pada ayahnya, wahai ayahku, waktu perang Badar saya tahu kau mencariku. Jadi ternyata Abu Bakar di perang Badar mencari anaknya. Anaknya yang pertama dia mau bunuh karena dalam keadaan kafir, gitu kan. Lalu saya berusaha menghindar darimu karena saya tidak mau berhadapan denganmu. Kata Abu Bakar, demi Allah kalau kau berhadapan denganku, aku tidak akan berpaling, aku akan membunuhmu dalam keadaan kafir. Luar biasa. Jadi tidak ada anak pun kalau kafir ya kafir, nggak ada ceritanya, gitu kan? Itu luar biasa bagi radhiyallahu anhum. Kemudian setelah masuk Islam di Madinah, beliau menikah dengan Habibah binti Kharijah. Habibah binti Kharijah ini waktu Abu Bakar hijrah ke Madinah, itu Nabi SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar kan. Nah Abu Bakar ini dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Kharijah. Kharijah ini salah satu sahabat Nabi dari Ansar radhiyallahu anhu, gitu kan. Lalu ya Abu Bakar menikahi anaknya dia yang bernama Habibah. Dan Habibah ini memiliki anak satu dari Abu Bakar bernama Ummu Kalthum. Tapi Ummu Kalthum ini lahir pada saat Abu Bakar sudah meninggal dunia. Ya, jadi Habibah ini hidup bersama Abu Bakar sampai akhir masa khilafahnya. Kemudian istri yang dinikahi yang keempat adalah Asma binti Umais. Dan ini melahirkan anak satu bernama Muhammad. Sekarang kita masuk kepada julukan. Ya. Kenapa beliau diberikan Siddiq? Ya, apa sebabnya dapat julukan Siddiq? Ya. Di sini khilaf diantara ahli sejarah tentang masalah julukan Siddiqnya. Tapi umumnya ya dikatakan bahwasanya Siddiq ini disebabkan karena beberapa kejadian bersama Nabi SAW. Yang pertama sekali adalah pada saat Nabi SAW mengajaknya masuk Islam, kemudian menceritakan kepadanya kisah Gua Hira, datangnya Jibril dalam poster asli sebagaimana dalam hadis Bukhari. Ya, bahwasanya Nabi SAW berkata, ya pada saat saya turun dari Gua Hira menuju ke rumah saya, maka dengar suara dari langit mengatakan, wahai Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Lalu Nabi SAW katakan, saya angkatkan kepala saya ke langit, di sana saya lihat badan Jibril memenuhi langit, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, dan Jibril memiliki 600 ekor sayap, gitu kan? Yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Tapi pada saat itu Nabi SAW menyampaikan kepada Khadijah, Khadijah percaya. Maka orang yang pertama masuk Islam, wanita adalah Khadijah. Lalu orang kedua yang diceritakan adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar pada saat itu, begitu Nabi SAW selesai mengucapkan, langsung dia bilang, apa tuntunan Muhai Muhammad? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung syahadat pada saat itu. Tidak ada keraguan sedikit pun.